Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Tifam Solihin. Oke, menjawab pertanyaan lagi nih. Pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak Ustadz. Oke, izin menjawab. Nah, sebenarnya mata uang sekarang halal atau gimana Pak Ustadz? Apakah cuma emas Halal. dan perak aja yang diperbolehkan dalam Islam? Itu ya, apakah mata uang yang sekarang itu halal atau haram ya? Ya saya jawab halal. Terus kalau ada pertanyaan apakah hanya emas dan perak saja yang diperbolehkan dalam Islam? Nah, itu pertanyaan seperti itu dasarnya apa? Sebenarnya kan begitu. Karena dalam kenyataannya Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah dan Rasulullah tidak pernah melarang kita pakai mata uang selain emas dan perak. Itu yang pertama. Dan Allah juga nggak pernah memerintahkan kepada kita agar pakai mata uang emas dan atau perak. Jadi sebenarnya kalau mata uang itu bebas-bebas saja. Al aslu fil muamalati al ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil haramnya. Urusan uang, mata uang ini kan nanti kaitannya dengan fikih muamalah. Kalau nggak ada dalil larangannya ya berarti nggak apa-apa. Kan Allah juga nggak pernah melarang. Rasulullah nggak pernah melarang kita pakai mata uang atau uang jenis apapun. Nah, kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, yang terjadi itu barter. Lihat aja itu hadis-hadis sahih tentang emas dan perak ya. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Apalagi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi. Apalagi tuh syair ya, kemudian bur itu dituker ya. Itu ketentuannya adalah harus mislan bimislin yadan biyadin, sawaan bisawain kan begitu. Itu barter, itu tuker-tuker. Jadi sebenarnya yang terjadi zaman dulu itu barter. Bahkan tapi barternya itu ya emas, perak, kemudian ada benda-benda lain tuh. Kemudian selain yang disebutkan 6 itu kan nanti bebas-bebas saja. Begini, yang disebutkan 6, yang tadi saya sebutkan 6, 6 itu yang pertama ada emas, kedua perak, ketiga garam, keempat kurma, kemudian kelima itu gandum bur, kemudian ketujuhnya gandum syair. Itu kan yang dijadikan sebagai rumusan bahwa 6 itulah harta ribawi. Cuman kan menilai harta ribawi apakah yang 6 itu saja atau bukan, itu ada 5 beda pendapat. Pendapat pertama tanpa ilat. Kalau tanpa ilat berarti 6 itu doang, yang lain enggak harta ribawi. Ada yang pakai ilat al-waznu tanpa kias. Al-waznu timbangan ya, tanpa kias berarti ya tolok ukurnya timbangan. Tanpa kias. Tanpa kias itu maksudnya ya selain yang 6 itu bukan harta ribawi. Nah, kiasnya ilatnya timbangan. Kemudian ada pakai timbangan pakai kias ya, pakai timbangan loh ya. Ini kemudian ada yang pakai asamaniyah bil kuwah ya, harga yang tergantung dari materinya. Kalau materinya emas perak mau mau dijadikan uang resmi atau tidak itu harta ribawi. Ada pendapat kelima asamaniyah bil fi'li. Jadi harga kalau emas dan perak itu nggak jadi duit, nggak jadi uang resmi, maka emas dan perak bukan lagi harta ribawi. Jadi ini ada beda pendapat terkait dengan uang ya, tetapi itu posisinya sebagai harta ribawi atau bukan emas perak itu. Kemudian nanti dampaknya kan rupiah itu juga akan disebut harta ribawi atau bukan, tapi bahasannya itu ya, bukan bahasan apakah Islam itu harus pakai emas perak sebagai uang atau tidak. Nah, coba perhatikan juga, kan ada yang namanya haram li dzatih dan haram li ghairi dzatih. Haram zatnya dan haram non zatnya. Kalau haram zatnya itu kan seperti daging babi kalau diperjualbelikan, ya jadinya itu haram zat. Kemudian ada khomer, nah itu haram zat. Apalagi kalau khomer zaman now kan ada alkohol, ada yang terkait ya narkoba misalnya, itu kan zat. Kalau haram zatnya ya itu mau diapa-apain tetap haram, tetapi beda dengan haram li ghairi dzatih. Haram li ghairi dzatih itu eh,
haram selain zatnya. Ini merupakan haram transaksi biasanya seperti riba, maisir, gharar. Oke, mata uang dan uang itu kalau bisa dibilang haram, itu haram apanya? Kalau haram zatnya kan enggak. Uang itu kan kertas itu kan enggak mungkin disebut kertas haram kan tidak. Logam haram kan tidak. Jadi keharaman duit itu bisa terjadi ketika ditransaksikan kena riba atau tidak. Kalau nggak kena riba berarti ya halal, tapi kalau kena riba berarti haram. Jadi begitu ya. Jadi nggak ada uang haram uang halal. Dulu zaman Nabi sudah ada duit sebenarnya namanya dinar, tapi itu bukan duitnya khas Rasulullah dan umatnya, bukan. Itu duitnya Romawi, Rum ya, dinarius, dinar ya. Kemudian ada dirham, dirham itu Persia ya. Persia itu sekarang Irak. Itu dulu ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul itu sudah ada itu. Nah kemudian kadangkala dipakai juga itu oleh Nabi, kadangkala dipakai juga oleh sahabat. Tetapi Nabi sendiri nggak pernah merumuskan duit itu harus emas perak atau tidak. Kalau duit itu harus emas perak nih, kita pakai logika aja, maka Sayyidina Umar nggak akan mungkin usul duit itu pakai kulit ya. Tentu teman-teman masih ingat ya hadis itu. Bukan hadis, itu dari Sayyidina Umar kan. Kenapa pula Sayyidina Umar mengusulkan bahwa uang itu kalau bisa dari kulit, kalau memang Islam itu memaksa agar umatnya pakai uang emas perak kan begitu. Nah kemudian kalau saja memang Rasulullah itu merumuskan agar umat Islam itu pakai uang emas dan perak, pasti Rasulullah sudah memerintahkan kepada umat Islam untuk mencetak uang, dan nyatanya tidak. Rasulullah saat itu yang nggak pernah memerintahkan untuk mencetak uang dinar atau sejenisnya uang emas lah, tidak, dan tidak melarang juga pakai uang yang sudah ada. Artinya urusan duit ini urusan yang haram lidzatih. Kalau mau disebut haram artinya keharaman duit itu muncul ketika sudah ditransaksikan untuk hal yang haram. Kalau dia dipakai transaksi halal berarti halal. Gak ada duit zatnya haram, itu gak ada. Gak ada duit haram terus nempel kepada duit halal, terus yang haram nularin halalnya menjadi ikutan haram semua, gak ada juga. Jadi pakai rupiah itu halal ya, asal dipakai untuk transaksi halal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.